Tapi udah sholat subuhnya nggak berjamaah, zikir paginya juga kagak. Ia masuk kantor, walaupun dia pegawai di sebuah perusahaan syariah, ya biasanya orang seperti ini produktivitasnya rendah. Karena di antara manfaat sholat subuh berjamaah dan di antara manfaat zikir-zikir pagi itu meningkatkan produktivitas, selain meningkatkan kinerja pada awalnya, dan pastinya adalah meningkatkan motivasi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat Nabi SAW dikabarkan seringkali menjalankan perjalanan bisnisnya itu di waktu subuh. Apakah faktor li'ila fi Quraisyin ila fi mrihlat asy-syita'i was-saif, ataukah di luar itu ketika sudah pada periode Madinah, atau setelah Islam kemudian meluas? Kenapa mereka selalu melakukan perjalanan bisnisnya di waktu subuh, mengambil momentum subuh? Dalam literatur yang saya baca, para pebisnis ini mengharapkan barakah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Siapa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di awal paginya. Nah, inilah dimensi syariah terkait dengan hifdzul mal. Di antara 5 maqasidus syariah, yang nomor 5-nya secara umum ulama sering menempatkan, walaupun ini tidak mesti hierarki, maqasidus syariah yang terakhir biasa disebutkan adalah hifdzul mal. Tujuan daripada syariat Islam diantaranya adalah menjaga harta. Nah, secara keseluruhan ada yang menarik untuk kita cermati dari cara hidup para sahabat. Antara sholat subuh berjamaah dan menjalani proses bisnis itu dari waktu subuh, artinya setelah subuh. Saya ingin sedikit menegur diri saya dan teman-teman yang bergerak di dunia syariah dengan istilah seperti ini. Kalau menjalankan syariah banyak yang mau, tapi menjalankan syariat sedikit yang berani. Kenapa? Karena fi syariah fi fulus, fi syariat manfus. Ya, resikonya kita itu kan berarti manfus di situ. Padahal suburnya ekonomi syariah selama tegaknya syariat di dalam tatanan sosial masyarakat itu. Dalam Riyadhus Shalihin bab tentang ilmu, Rasulullah SAW menggambarkan antara ilmu dengan hidayah bagi seseorang. Jadi diibaratkan ada manusia dalam menerima hujan itu, dalam menerima ilmu dan hidayah seperti tanah dalam menerima hujan. Ada tanah yang gembur, ada tanah yang tandus. Kalau tanah itu gembur, lalu kemudian tersiram hujan, bagaimana kira-kira nanti tumbuh-tumbuhannya? Subur atau tidak? Subur. Bagaimana pepohonannya? Buahnya maksimal gak? Maksimal. Yang kedua adalah tanah yang tandus. Tanah yang tandus tersiram hujan, bagaimana pepohonannya? Ya, tumbuh tapi tidak subur. Bagaimana buahnya? Tidak maksimal. Digambarkan oleh Rasulullah SAW dan ditafsirkan juga oleh para ulama. Apa maksudnya? Apa hubungannya ilmu dengan hidayah
pada diri seseorang yang digambarkan bertanah gembur atau bertanah tandus. Digambarkan oleh ulama dalam menafsirkan hadis ini, tanah gembur itu adalah orang-orang yang hidupnya itu bekerja keras mencari ilmu. Sementara orang yang seperti digambarkan oleh Rasul seperti tanah tandus adalah orang yang butuh ilmu tapi nggak mau mencari. Jadi tanah tandus itu digambarkan butuh air nggak? Butuh, tapi dia tidak mau mencari. Maka tadi di awal saya tanya, siapa yang datang dari luar Jakarta dan Bogor? Angkat tangan. Insya Allah dia itu jenis tanah gembur. Tanah gembur. Tapi kalau jamaah tazkiyah duduk sholat subuh di sini, insya Allah mudah-mudahan juga tanah gembur. Tapi kalau cuma jamaah maghrib duduk disiram, ya alhamdulillah nggak ada, ya pulang gitu. Orang seperti ini tipe tanah tandus, dia butuh air tapi nggak mau mencari, dia hanya menunggu saja. Makanya sawah tada hujan atau kebun tada hujan zakatnya berapa persen? Beda dengan sawah yang mengeluarkan biaya produksi, kebun yang mengeluarkan biaya produksi dalam prosesnya. Kalau zakat tanah yang mengeluarkan biaya produksi dalam pengelolaannya berapa persen zakatnya? Berapa? 5%. Kalau enggak mengeluarkan biaya produksi, cuma terima hujan saja, berapa persen zakatnya? 10%. Ini permisalan. Artinya begini. Ilmu, tentu saya ingin maksudkan di sini ilmu itu ilmu syariah. Ya, ini buat mahasiswa, buat dosen dan buat saya sendiri. Ilmu syariah di Indonesia ini kan masih meraba-raba sebagian besarnya. Dan untuk Indonesia sendiri konteksnya berbeda dengan negara lain dalam menjalankan syariatnya, karena syariat di dalam Islam itu juga mengakui hukum-hukum serapan di mana budaya itu berada, sehingga ada istilah al-'adah muhakkamah. Ya, al-'adah muhakkamah. Ada istilah juga al-'urf, kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya mahar. Orang Indonesia punya kebiasaan ketika melamar itu menyerahkan sebagian maharnya dalam bentuk ketika khitbah, sebelum akad nikah, ketika khitbah diikat dengan apa? Cincin. Ya, budaya memberikan separuh mahar saat khitbah sebelum akad di Indonesia itu kalau sudah diberi cincin, berarti si perempuan boleh nggak menerima newcomers karena belum janur kuning gitu? Boleh nggak mbak menerima? Nggak boleh. La yakhtubur rajulu khitbata akhi. Seseorang nggak boleh melamar lamaran saudaranya. Dalam bisnis itu juga berlaku kan? Nggak boleh menawar sebuah transaksi yang sudah terikat dengan orang lain. Jelas gak ini? Tapi etika bisnis gini dipakai gak di Indonesia? Saya kembali bahwa tanah yang gembur itu digambarkan orang yang bekerja keras untuk mencari ilmu, sehingga ketika ilmu itu datang itu betul-betul tumbuh dan hasilnya maksimal. Beda dengan tanah tandus. Banyak gak masjid-masjid jamaahnya itu diam saja, nggak berjuang mencari penceramah yang bagus, nggak berjuang bekerja sama agar ada majelis ilmu selalu didengarkan di masjidnya. Ini diam aja, pokoknya datang sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang.
Banyak nggak masjid kayak begitu? Banyak. Jamaah masjid yang kayak begitu kemungkinan besar karena tidak bertambah ilmu maka tidak bertambah kuat ibadahnya. Itu ibadahnya pun saya curigai itu. Bukan husnuzon ya, jadi untuk menambah semangat. Jangan-jangan ibadahnya ini tanpa ilmu ini. Jangan-jangan tanpa ilmu. Kalau orang kayak begini nggak tahu apa yang dibaca, khusyuk atau tidak itu sholatnya itu, nilainya bertambah atau tidak. Nah, buat adik-adik sekalian, mahasiswa terutama para panitia, domain ilmu syariah di Indonesia ini itu luas sekali. Dan untuk berkarir di dalam dunia syariah ini pilihannya masih sangat luas. Dan pastinya lapangan kerjanya juga masih sangat besar. Terutama jihadnya. Lapangan jihad di ekonomi syariah ini masih terbentang luas, Pak Syafi'i. 5% sekarang bertambah atau masih stagnan, Pak? Masih stagnan. Baik. Tentu saya harus menjawab dalam hal ini. Saya harus menjawabnya di kuliah subuh pada hari ini. Mungkin ini penggerak ekonomi syariah kurang rajin sholat subuh berjamaah. Ya, kurang rajin sholat subuh berjamaah. Ini indikator penting. Inilah yang saya sebut semangat menjalankan ekonomi syariah, tapi kurang semangat menjalankan syariat Islam. Bagaimana mungkin ekonomi syariah ini akan tumbuh di atas tanah yang tandus? Ekonomi syariah ini akan tumbuh insya Allah pesat, minimal kayak Malaysia 40%. Salah nggak Pak? Saya dengar 32 Malaysia. Malaysia itu 32%, Indonesia masih 5%. Tapi 5% Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, boleh jadi angkanya lebih tinggi dari Malaysia dengan jumlah penduduk yang kecil. Jadi secara pertumbuhan ekonomi bisa saja Indonesia lebih besar. Tetapi persentase kita masih kalah. Maka solusi pertama yang saya tawarkan seringkali kalau saya berbicara dengan teman-teman di ekonomi syariah, jalankan syariat Islam. Jangan cuma hifdzul malnya dulu yang dikerjakan, hifdzuddin. Mulai dari hifdzuddin, maqasidus syariahnya mesti lengkap. Maqasidus syariahnya mesti lengkap karena saya lihat para penggerak-penggerak komunitas-komunitas ekonomi syariah yang hanya memikirkan bisnis, ujungnya yang berkutit ya kalau hifdzuddinnya tidak tegak, hifdzul akalnya tidak tegak, hifdzul nafas tidak tegak, hifdzul nasl tidak tegak, maka hifdzul malnya pun berat. Jadi saya tidak ingin membeda-bedakan dari 5 maqasidus syariah. Yang pertama kan menjaga agama, yang kedua menjaga keturunan, yang ketiga menjaga akal, menjaga jiwa, maksud saya yang kedua menjaga nyawa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. Kalau 4 maqasidus syariah yang lain itu ditegakkan, maka insya Allah maqasidus syariah, tujuan syariat yang kelima menjaga harta pun akan menjadi tumbuh dan berkembang. Katakanlah misalnya, saya sering bercanda dengan teman-teman di ekonomi syariah begini, apa bedanya pegawai bank syariah dengan pegawai bank konvensional? Itu pertanyaannya masih umum. Saya bilang secara khusus deh, apa beda sarapan paginya pegawai bank syariah dengan pegawai bank konvensional? Sama-sama nasi uduk, bukan? Sarapan paginya pegawai bank syariah itu, 1, sholat subuh berjamaah, 2, membaca zikir pagi, dan lebih penting zikir pagi daripada makan pagi. Lebih baik ketinggalan sarapan pagi daripada ketinggalan zikir pagi. Anda pernah dengar nggak?
kantor-kantor itu udah siang tapi salamnya pagi gitu. Udah sore pagi gitu. Saya bilang rusak akal ini orang semua. Kenapa? Karena dia kekurangan narasi untuk memotivasi semangat dia. Sehingga siang dibilang pagi, sore pun dibilang pagi. Padahal kalau dia zikir pagi dan mau ditadaburi setiap azkarus sabah, itu nilai-nilai zikir pagi betul-betul dibaca dengan baik. Itu luar biasa, itu komitmen setting pagi saja ketika dizikir pagi. Misalnya apa di antara zikir pagi yang harus dibaca? Asbahna wa asbahal mulku lillah. Itu saja. Kalau dia mulai dari situ, semangatnya untuk berjuang menegakkan ekonomi syariah, kalau dia faham apa nilai daripada zikir pagi itu, insya Allah orang ini membawa keberkahan. Di tangannya akan lahir sebuah kekuatan ekonomi baru. Tapi udah sholat subuhnya nggak berjamaah, zikir paginya juga kagak, ia masuk kantor walaupun dia pegawai bank syariah atau dia pegawai di sebuah perusahaan syariah, ya biasanya orang seperti ini produktivitasnya rendah. Karena di antara manfaat sholat subuh berjamaah dan di antara manfaat zikir-zikir pagi itu meningkatkan produktivitas selain meningkatkan kinerja pada awalnya, dan pastinya adalah meningkatkan motivasi diri. Ada salah satu zikir pagi yang sebetulnya ini lemah hadisnya, tapi itu masuk juga dalam ma'thurat. Dan saya sering tetap baca itu karena tidak melihat itu dari sisi sunnahnya. Boleh nggak kita berdoa pakai bahasa Indonesia? Yang kita minta redaksinya nggak dibaca oleh Rasul, boleh nggak? Boleh kan? Saya misalnya mendoakan Ridwan bin Muhammad Syafi'antoni, ya Allah jadikanlah dia salah satu ulama daripada ulama besar di Indonesia. Ada nggak redaksi doa seperti itu dari Nabi? Tapi kalau saya baca bid'ah nggak? Tidak. Nggak apa-apa. Misalnya ada satu doa zikir pagi yang saya tuh semangat kalau membacanya, walaupun hadisnya kurang kuat. Allahumma inni asbahtu ushiduka. Ya, lanjutnya nih. Wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Itu saya tuh kalau membaca itu rasanya sedang tidak berzikir semata-mata, tetapi ada semacam deklarasi diri, komitmen setting di pagi hari, sehingga saya nggak gila siang-siang bilang selamat pagi gitu. Saya tidak memanipulasi pikiran, tapi saya berjalan dengan ritme alam, tidak bertentangan dengan fitrah, tidak membohongi diri sendiri. Tapi ngomong-ngomong, faham gak arti yang saya baca tadi? Enggak ya? Oh, ini mesti saya update dulu terjemahannya. Ntar lu pahami sendiri aja deh, gitu ya. Atau saya fahamkan. Allahumma inni asbahtu ushiduka. Ya Allah, di awal pagiku aku bersaksi kepadamu atas namamu. Kesaksian apa yang lebih besar di atas kesaksian terhadap syahadat? Akbarus syahadah itu Allah. Jadi para penggerak ekonomi syariah ketika di awal paginya dia berangkat usai sholat subuh, itu nggak kayak pegawai-pegawai konvensional. Kalau ditanya oleh anaknya, bapak lu mana? Gelap. Kenapa? Perginya gelap, pulangnya gelap. Udah gelap nggak zikir pula, berangkatnya nggak zikir sore pula, pulangnya. Makanya kalau malam walaupun dia pegawai syariah bertanduk,
Anak muda belum paham ini. Ntar kalau sudah masuk ke dunia kerja baru paham apa yang disebut jam betanduk itu. Pulang kerja itu. Mana bisa ekonomi syariah itu tumbuh kembang di atas tangan-tangan orang-orang yang tidak setia kepada syariat Islam.